Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, baru-baru ini berdasarkan hasil survei lembaga asing internasional, Indonesia pun ternyata telah dinilai memiliki pengaruh diplomatik yang besar di mata dunia, bos. Bahkan menempati urutan ke-9 dari 26 negara-negara besar di dunia. Namun amsyongnya, ternyata Indonesia pun dianggap yang terlemah dalam bidang militer. Loh weh, gimana nih bos? Lantas apakah alasannya mengapa Indonesia kini disebut memiliki pengaruh besar namun lemah di bidang militer? Lembaga survei manakah yang menilai hal itu? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua, seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu Rusia melalui Menteri Perekonomiannya pun telah mengungkapkan masalah sebenarnya mengapa minyak murah Rusia yang sudah sepakat dibeli Indonesia malah tidak datang-datang ke Indonesia. Di mana hal itu menurutnya adalah karena proses pembelian minyak Rusia ini dibenturkan dengan kebijakan internal PT Pertamina yang berbelit-belit. Nah, kini terkait hal itu, akhirnya seorang anggota Komisi 7 DPR pun mempertanyakan alasan mengapa Pertamina tidak segera membeli minyak murah dari Rusia. Apakah karena masalah politik atau ada yang lain nih, bos? Dan mendengar pertanyaan ini, Ibu Nike Widiawati selaku Direktur Pertamina pun akhirnya angkat bicara, bos. Menjelaskan alasan sebenarnya mengapa Pertamina belum mengambil minyak Rusia. Nah, lantas apakah alasannya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Gus, kenapa ini nggak beli minyak dari Rusia menghadapi masalah-masalah politik? Ini interaktif lagi, Bu Dirut. Oke, berita pertama datang dari hasil survei lembaga internasional yang menilai bahwa Indonesia kini merupakan negara yang memiliki kinerja terbaik dalam hal pengaruh diplomatik tapi lemah secara militer, bos. Oke, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Berdasarkan hasil survei Asia Power Index 2023 Lowy Institute yang merupakan sebuah lembaga pemikir terkemuka di Australia, baru-baru ini menyatakan bahwa secara keseluruhan dari 10 kriteria pengukuran berikut, Indonesia pun menempati posisi ke-9 dari 26 negara dengan skor 19,4 dari 100 poin. Dan oleh karena itu, Lowy Institute pun menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah di Asia sepanjang tahun 2022 kemarin, bos. Indonesia pun mencatat peningkatan terkuat dalam kriteria daya tahan terhadap ancaman dan permasalahan. Pengaruh diplomatiknya disebut terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, bos. Dan hal ini pun dikarenakan karena Indonesia adalah negara yang berperan penting di ASEAN dan juga sebagai ketua G20 tahun 2022 kemarin, bos. Kemudian disebutkan juga bahwa negara-negara yang paling memiliki ketergantungan terhadap Indonesia adalah Singapura, Filipina, Pakistan, Malaysia, dan juga Myanmar. Nah, namun amsyongnya, Indonesia pun ternyata dinilai masih berada di posisi terlemah dalam kemampuan militer dan pertahanan. Apakah alasannya? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Alasan Indonesia dianggap menjadi yang terlemah ini pun sepertinya dinilai secara luas, bos. Mulai dari pengeluaran belanja militer, aset kemampuan tempur, bahkan sampai aliansi pertahanan. Di mana skor Indonesia pun dinilai berkurang untuk soal kemampuan militer konvensional, pengeluaran untuk pertahanan, aset dan kemampuan darat, laut, dan udara. Indonesia pun bahkan dikatakan tidak mendapatkan nilai sama sekali untuk masalah beraliansi secara militer di wilayah regional. Karena ya memang, bos, kita kan tidak punya aliansi, alias kita adalah negara netral. Kemudian Indonesia pun juga dinilai kurang terkait masalah latihan bersama dengan negara-negara yang disurvei dalam indeks dalam periode 2017 sampai 2021, serta juga kurang untuk urusan impor senjata. Nah loh, dalam hal ini ya sepertinya Indonesia dinilai cukup jauh lah, bos. Pasalnya, seperti yang kalian ketahui, Indonesia sendiri saat ini memiliki program kemandirian alutsista yang artinya mengurangi pembelian senjata asing dan meningkatkan produksi alutsista dalam negeri. Kemudian untuk masalah aliansi, jika tetangga punya aliansinya masing-masing, ya Indonesia memang tidak punya, bos.
Malahan kita yang menginisiasi pembentukan kelompok non-blok alias kelompok negara-negara netral. Sedangkan tetangga sendiri seperti Filipina misalnya, mereka punya aliansi EDCA dengan Mamarika. Malaysia pun punya aliansi FPDA, yaitu Five Power Defense Arrangements, yang anggotanya sendiri berisi Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan juga seniornya Inggris. Tentu saja hal ini pun akan memperkuat mereka jika mereka berada dalam kondisi berperang. Nah, kalau Indonesia nih bos, tiba-tiba berperang, kira-kira siapakah yang akan membantu negara kita? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian berita kedua datang dari Pertamina yang kali ini akhirnya membeberkan alasan mengapa mereka belum membeli minyak Rusia. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini seorang anggota Komisi 7 DPR yaitu Ramson Siagian saat rapat dengar pendapat bersama Pertamina di Jakarta Selasa 7 Februari 2023 kemarin menanyakan kepada pihak Pertamina, kenapa ini nggak beli minyak dari Rusia menghadapi masalah-masalah politik? Ini interaktif lagi. Menjawab hal itu, Direktur Utama Pertamina yaitu Ibu Nike Widiawati pun lantas menjelaskan bahwa sejatinya yang menentukan minyak mahal dan murah itu adalah spesifikasinya. Ia mengatakan biasanya kalau minyak murah, sulfur kontennya itu tinggi sehingga perlu teknologi yang lebih modern. Sementara kilang yang dimiliki Indonesia masih menggunakan teknologi yang lama bos, ujarnya. Dah, artinya di sini yang admin tangkap, sepertinya minyak Rusia yang dijual murah itu pun mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan spesifikasi minyak yang bisa diolah oleh kilang Pertamina Indonesia saat ini bos. Minyak murah yang dijual Rusia itu sulfurnya tinggi, sedangkan kilang Pertamina kita hanya mampu mengolah minyak dengan sulfur yang rendah dan harganya pun pasti lebih mahal. Nah, namun ada namunnya nih bos. Beliau mengatakan bahwa untuk kilang-kilang yang sudah dilakukan revamping seperti RDMP, yaitu Refinery Development Master Plan di Balongan, dapat mengolah minyak mentah dengan sulfur tinggi, tentunya dengan harga yang lebih murah. Namun ternyata beliau pun memberi contoh. Katanya, kita ambil dari Amerika dengan selisih antara 4-5 dolar Amerika. Karena itu light crude dan bisa kita gunakan dan bisa kita campur. Nah loh, kok contohnya malah dari Amerika lagi nih bos? Apakah ini artinya meskipun kilang telah direvamping, namun masih tetap tidak bisa mengolah minyak Rusia? Apalagi masalahnya, admin pun juga kurang tahu bos. Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.